Assalamualaikum. Kembali lagi kita lanjutkan pelajaran kita, yang mana untuk kesempatan ini saya akan membahas tentang sifat bilangan berpangkat dengan pangkat bilangan bulat positif. Sebelum kita mulai, mungkin saya akan ingatkan kepada adik-adik tentang pengertian dari bilangan berpangkat yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu kalau saya punya bilangan katakanlah A dipangkatkan dengan N, itu artinya bahwa bilangan itu diperkalikan sebanyak N. Diperkalikan sebanyak N. Ya, itulah arti perpangkatan dengan pangkat bilangan bulat positif. Tentunya N ini adalah bilangan bulat positif. Oke, itu saya mengingatkan kepada adik-adik. Sekarang akan saya bahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat dengan pangkat bilangan bulat positif. Yang pertama yang akan dibahas adalah sifat perkalian dari bilangan berpangkat. Yang kedua adalah sifat pembagian bilangan berpangkat. Yang ketiga, sifat perpangkatan dari bilangan berpangkat. Yang keempat, sifat perpangkatan dari bentuk perkalian. Kemudian yang kelima adalah sifat perpangkatan dari bentuk pembagian. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu kita bahas adalah bagaimana sifat perkalian dari bilangan berpangkat. Oke, perhatikan bilangan berpangkat yang ini. Katakanlah saya punya bilangan A, saya pangkatkan dengan 3. Ini kan sama saja artinya, saya ulangi, bilangan A dipangkatkan 3, kemudian saya perkalikan lagi dengan A dipangkatkan 2. Nah, sekarang perhatikan. Kali ini tetap satu sekali di sini. A pangkat 3 ini saya uraikan. A pangkat 3 sama saja dengan A diperkalikan sebanyak 3 kali. Berarti A kali A kali A. A pangkat 2 sama saja A diperkalikan sebanyak 2 kali. Berarti ini setelah kita lihat, ternyata terbentuklah A yang diperkalikan sebanyak 5 kali. Sama saja dengan A dipangkatkan 5. Kalau kita lihat sepintas, ternyata 5 ini diperoleh dari 3 ditambah 2. Jadi, kalau saya punya bilangan berpangkat, kemudian dikalikan dengan bilangan berpangkat, dengan catatan bilangan berpangkat itu bilangan pokoknya sama, ini A ini bilangan pokoknya, atau basisnya sama, maka hasilnya tinggal pangkatnya yang dijumlahkan. Nah, jadi kesimpulannya, kalau A dipangkatkan M kali A dipangkatkan N, hasilnya A, tetapi pangkatnya saya jumlahkan. Nah, tentunya M dan N ini bilangan bulat positif. Masih ingatnya yang bilangan bulat positif? Oke. Ingat, rumus ini hanya bisa dipakai manakala bilangan pokoknya sama ya. Tapi kalau bilangan pokoknya beda, rumus ini tidak bisa dipakai. Mungkin saya akan memberikan contoh supaya lebih memahaminya. Contoh, sederhanakan operasi berikut ini. Ini 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 8.
Nah, menurut rumus yang tadi, rumus mana? Yang tadi, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama saja A, tapi pangkatnya saya jumlahkan. Ini berarti pangkat, ini kan A-nya 5, berarti 5, M-nya 6, N-nya 8. Berarti tinggal saya jumlahkan, yaitu 6 tambah 8. Hasilnya 5 pangkat 14. Nah, sama dengan bagian B. Negatif 2 pangkat 7 kemudian dikali dengan negatif 2 pangkat 9. Berarti sama saja dengan negatif 2. Pangkatnya saya jumlahkan. 7 tambah 9. Hasilnya negatif 2 dipangkatkan 16. Nah, ini 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4. Ya, ini ya tidak bisa disederhanakan. Tidak bisa disederhanakan. Disederhanakan karena bilangan pokoknya tidak sama. Karena bilangan pokok tidak sama. Tadi yang bisa digunakan rumus ini apabila bilangan pokoknya sama. Ini kan bilangan pokoknya 2, ini bilangan pokoknya 3. Nah, yang ini bagaimana? Kalau yang ini 3y kuadrat kali y pangkat 3. Berarti 3y kuadrat kan sama saja dengan 3 kali y kuadrat. Ya, berarti 3-nya tetap. Yang bisa disederhanakan pangkatnya yaitu y kuadrat kali y pangkat 3. Ini kan y kuadrat kali y pangkat 3 bisa saya sederhanakan. Tinggal saya jumlahkan pangkatnya. 2 tambah 3. Nah, 2 tambah 3. Berarti ini 3-nya tetap. Tinggal y pangkat 5. Oke. Untuk sifat perkalian bilangan berpangkat sudah. Sekarang kita pindah pada pembahasan berikutnya. Sifat pembagian bilangan berpangkat. Tadi perkalian sudah, sekarang pembagian. Nah, untuk pembagian sekarang perhatikan yang ini. Katakanlah saya punya bilangan ya 3 dipangkatkan berapa kira-kira? 8 lah. Kemudian saya bagi dengan 3 dipangkatkan 2. Ya, bagi ada macamnya ya, ada beberapa macam. Ada yang menuliskan seperti ini. Ya, ini juga bagi. Tapi ada juga yang menuliskan seperti ini. Nah, gitu ya. Kan begini bisa saya tulis 6 per 2 atau 6 bagi 2 ya. Ini bisa diartikan 6 bagi 2. Ini juga bisa diartikan 6 bagi 2. Ya, saya pilih bagi yang notasi ini ya. Garis datar ini. Oke, 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 2. Ini kalau saya uraikan 3 pangkat 8 ini sama saja dengan 3 diperkalikan sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi 3 pangkat 2, 3 kali 3. Nah, ini kan 3 yang ini bisa baku habis dengan ini ya. 3 yang ini bisa baku habis dengan ini. 3 bagi 3 kan 1. 3 bagi 3 kan 1 juga. Yang tersisa 3 di atas tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3 kali 3
kali 3. Ya, ini tinggal 1 ya. 1 di sini 1. Ini juga 1 di sini 1. Ada berapa tadi 3-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kali 3 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per 1 kali 1. Nah, ini sebelumnya ada 1 kali 1 juga ya. Saya hapus dulu. Di sini, ini ada 1 kali 1. Nah, ternyata ini sama saja, hasilnya adalah 3 kali 3 sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 diperkalikan sebanyak 6. Tiada lain, ini adalah 3 dipangkatkan 6. Ya kan? Kalau kita lihat sepintas, ternyata 6 ini bisa diperoleh dengan 8 kurang 2. Jadi secara umum bisa kita dapatkan rumus bahwa A dipangkatkan M dibagi A dipangkatkan N, tentunya dengan bilangan pokok yang sama ini ya, sama saja dengan A, tapi pangkatnya saya kurangi. Nah, itu kesimpulan yang kita dapat. Sifat perkalian tadi sudah kita bahas, sifat pembagian sekarang ini kesimpulannya. Kalau perkalian tadi A-nya tetapi pangkatnya dijumlahkan. Sekarang yang ini A-nya seperti ini, pangkatnya diperkurangkan. Gitu ya. Tapi dengan catatan harus bilangan pokok yang sama supaya berlaku rumus ini. Mungkin saya kasih contoh lagi. Nah, contoh sederhanakan operasi berikut ini. Ini di atas bilangan pokoknya 3, di bawah bilangan pokoknya 3, berarti bisa saya sederhanakan. Di atas, ya, kurang 4. Sama saja 3 pangkat 17 dikurang 4 sama dengan 13. 3 pangkat 13. Yang ini juga sama. Sama dengan negatif 5. Pangkatnya saya perkurangkan. Sama dengan negatif 5 dipangkatkan dengan 16 kurang 4. 12. Nah, yang ini. Ya, berarti di sini P pangkat 5 di bawah P pangkat 2. Kalau 2-nya, ya 2-nya tidak diapa-apakan, tetap saya tulis 2-nya. Yang bisa disederhanakan adalah P. Berarti 5 dikurangi 2. Sama dengan 2 P, 5 kurang 2, 3. 2-nya tetap ya, hanya P pangkat 5 dan P pangkat 2 yang disederhanakan. Oke. Sekarang kita lanjut lagi pada pembahasan berikutnya. Tentang sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Artinya bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Seperti apa contohnya? Misalnya saya punya seperti ini. Ada suatu bilangan berpangkat, katakanlah A dipangkatkan 3. Kemudian saya pangkatkan lagi dengan 2. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Bagaimana jadinya? Nah, berarti saya uraikan dulu A pangkat 3. Ini kan pangkat 2 di sini. A pangkat 3 ini sama saja dengan A kali A kali A. Tetapi bentuk yang di dalam kurung ini dipangkatkan 2. Artinya ini saya perkalikan lagi sebanyak 2 kali.
Berarti A kali A kali A ini perkalikan sebanyak 2 kali. Karena dipangkatkan 2 di luar. Berarti ini saya perkalikan sebanyak 2 kali. Nah, ternyata ini sama saja dengan A yang diperkalikan sebanyak 6 kali. A diperkalikan sebanyak 6 kali sama saja dengan A dipangkatkan 6. Perhatikan dari A pangkat 3 kemudian dipangkatkan 2, ternyata menjadi A dipangkatkan 6. Dari sini bisa saya simpulkan bahwa kalau saya punya bilangan berpangkat A dipangkatkan M, kemudian saya pangkatkan lagi dengan N, ternyata hasilnya sama saja dengan A dipangkatkan dengan M kali N. Nah, itulah rumus yang kita dapat lagi. Berarti sudah 3 yang kita dapat ya. Ya, mungkin saya kasih contoh lagi. Tiga pangkat 4 dipangkatkan 2. Ini sama saja saya tulis 3 pangkatnya saya perkalikan. Hasilnya 3 pangkat 8. Ini 1/2 dipangkatkan 3, kemudian dipangkatkan 5. Ya, menurut rumus yang tadi, sama saja 1/2 dipangkatkan 3 kali 5. Hasilnya sama dengan 1/2 3 kali 5 berapa? 15. Nah, kalau yang ini negatif 2 dipangkatkan 4, dipangkatkan lagi dengan 3. Ya, berarti negatif 2 dipangkatkan dengan 4 kali 3. Ini sama saja dengan negatif 2 dipangkatkan dengan negatif 2 ya. Negatif 2 dipangkatkan dengan 12. Gampang ya? Oke, sekarang kita masuk lagi pada pembahasan berikutnya. Sifat perpangkatan dari bentuk perkalian. Artinya, perkalian bilangan dipangkatkan. Nah, misalnya ada 2 buah bilangan, katakanlah A dan B. Perkalian 2 buah bilangan. Berarti bilangannya tidak perlu sama ya, bisa beda. Bisa A dan B-nya beda. A dikali B dipangkatkan. Katakanlah dipangkatkan dengan 3. Ini sama artinya dengan A kali B kali A kali B kali A kali B. Kenapa? Karena A kali B dipangkatkan 3. Kita bisa kumpulkan semua yang ada A-nya, semua A. Berarti bisa A kali A kali A. Kemudian kita kumpulkan lagi semua B. B kali B kali B. Ternyata kalau kita lihat, A-nya diperkalikan sebanyak 3 kali, sehingga menjadi A pangkat 3. Kali B-nya diperkalikan sebanyak 3 kali, sehingga menjadi B pangkat 3. Kesimpulannya ternyata, awalnya ini 3-nya di luar, ternyata menjadi 3-nya dipangkatkan untuk A, kemudian 3-nya dipangkatkan untuk B. Masing-masing dipangkatkan 3 ceritanya. Berarti secara umum kita bisa simpulkan bahwa kalau saya punya bilangan perkalian A kali B, tentunya A dan B ini tidak perlu sama ya. Bisa beda, bisa sama. Saya pangkatkan dengan bilangan N, ternyata, atau bilangan M lah. Ternyata hasilnya sama dengan perpangkatan dari masing-masing bilangan. Di sini adalah kali. Ya, ini kecuali perkalian ya. Kalau penjumlahan tidak berlaku.
Ini hanya perkalian saja. Jangan sampai kalian katakanlah A ditambah B, kemudian pangkatkan N, lantas kalian A pangkat N tambah B pangkat N. Ya, ini tidak benar. Yang benar hanya perkalian saja. Oke? Paham ya? Coba kita masuk contoh. Sederhanakan bentuk perpangkatan berikut ini. 5A sama saja dengan 5 kali A ya. Hanya kalinya tidak ditulis. Nah, 5A sama saja dengan 5 kali A. Dipangkatkan 7. Nah, menurut yang tadi, bahwa A dikali B dipangkatkan M sama saja masing-masing dipangkatkan M. Tapi di tengahnya adalah perkalian. Berarti sama saja 5 kali 5 pangkat 7. Kemudian kali A dipangkatkan 7. Nah, ini kan bisa saya tulis 5 pangkat 7 A pangkat 7. Nah, kalau tidak ada kalinya, ini artinya kali ya. Kalau seperti ini. Nah, kemudian yang ini. Negatif 3PQ. Nah, berarti menurut sifat yang sudah kita pelajari bahwa masing-masing dipangkatkan dengan 2. Berarti ini bisa ditulis negatif 3 pangkat 2 kali P pangkat 2 kali Q pangkat 2. Ingat, 3PQ ini penghubungnya ada kali ya. Negatif 3 kali P kali Q. Hanya digabung, tapi kali maksudnya yang seperti ini. Nah, ini bisa saya sederhanakan. Negatif 3 dipangkatkan 2 sama saja negatif 3 kali negatif 3. 9. Ya, kalau saya tidak tulis kali, berarti saya campur saja 9P kuadrat Q kuadrat. Paham ya? Nah, ini untuk perkalian. Bagaimana dengan pembagian? Oke, kita bahas lagi. Kalau saya punya, katakanlah ya, A per B. Ini pembagiannya. Bisa saya asumsikan ini pembagian. Kan bagi tadi bisa seperti ini atau bisa seperti ini ya. Saya pakai yang ini saja. Ada pembagian A dan B. Kemudian ini saya pangkatkan. Katakanlah saya pangkatkan dengan 3. Ini kan sama saja artinya A per B kali A per B kali A per B. Ya, ternyata A kali A kali A. Ini bisa tulis A kali A kali A. Saya satukan. Ini B kali B kali B. Tiada lain di atas adalah A dipangkatkan 3. Kemudian B dipangkatkan 3. Ya, berarti mirip dengan perkalian yang tadi. Awalnya pembagiannya, pangkatnya di luar. Kemudian ternyata hasilnya masing-masing dipangkatkan 3. Jadi bisa saya tuliskan secara umum bahwa pembagian A dengan B dipangkatkan M, ternyata bisa masing-masing saya pangkatkan M. B pangkat M. Oke, paham ya? Seperti apa contohnya?
Coba kita tulis contohnya. Sederhanakan operasi berikut ini. Oke. Sederhanakan. Nah, ini menurut pembagian yang tadi bisa saya tulis menjadi seperti ini. 2PQ. Ini saya pangkatkan 2. R-nya juga saya pangkatkan 2. Menurut sifat pembagian yang tadi, bahwa A per B dipangkatkan M, sama saja masing-masing dipangkatkan M. Tapi tetap ada baginya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini menurut sifat perpangkatan dari perkalian, ini bisa masing-masing saya pangkatkan 2. Ini 2 pangkat 2. Ini P dipangkatkan 2. Ini Q dipangkatkan 2. Per R kuadrat. 2 pangkat 2 kan bisa 104. 4 P kuadrat Q kuadrat per R kuadrat. Oke, gampang ya. Kita sudah membahas tentang tentang sifat-sifat dari perpangkatan bilangan bulat positif.